Hai semuanya, balik lagi sama kami kelompok 3. Di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil analisis kami tentang kasus etik advokat Denny Indrayana. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Rasturdanto dengan NPM 2451004. Mungkin kita akan langsung masuk aja ke materinya. Di pembahasan yang pertama ada kasus posisi etik. Di sini, yang pertama saya akan membahas abstrak singkatnya dulu. Pada tahun 2023, Denny Indrayana dituduh melanggar kode etik profesi advokat setelah mengungkapkan dugaan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi pasal 168 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pernyataannya menimbulkan kontroversi dan dianggap oleh 9 hakim MK sebagai tindakan yang tidak etis, sehingga mereka melaporkannya ke Dewan Kehormatan Daerah atau DKD dan juga Kongres Advokat Indonesia atau KAI DKI Jakarta. Selanjutnya, kenapa kasus ini penting? Kasus ini penting karena menyangkut integritas dan profesionalitas advokat dalam menyampaikan informasi kepada publik. Selain itu, kasus ini menyoroti hubungan antara advokat dan lembaga peradilan, serta batasan-batasan etis dalam mengomentari proses hukum yang sedang berjalan. Dampak dari kasus ini luas, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi advokat dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mas Pringki dengan NPM 2451009. Di sini selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Raka. Di sini saya akan menjelaskan dan menganalisa kasus mengenai problematika utama yang terjadi dan norma kode etik yang dapat mengatur dan berhubungan dengan kasus ini. Yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai masalah utamanya. Masalah utama atau problem utama dalam kasus ini itu pernyataan yang dilakukan advokat Denny Indrayana ini mengindikasikan adanya kebocoran putusan MK sebelum resmi diumumkan, di mana tindakan ini dianggap dapat merusak integritas lembaga peradilan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses hukum peradilan. Jadi di sini tuh Denny membocorkan putusan MK, padahal MK itu sendiri belum mengumumkannya. Selain itu, sebagai advokat, Denny seharusnya menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi, terutama yang berkaitan dengan proses peradilan. Jadi masalah utama di sini itu si Denny tidak menjaga kerahasiaan informasi dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi benar, bahkan belum diumumkan oleh si MK-nya itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai norma kode etik yang mengatur. Ada beberapa norma yang dapat kita gunakan dalam kasus ini yang terdapat dalam kode etik advokat Indonesia. Ada 3. Yang pertama itu pasal 3F, di mana pasal 3F menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat advokat. Mungkin kita dapat tekankan di sini itu mengenai pekerjaan lain itu kita ganti menjadi kata tindakan lain. Tindakan lain yang dapat merugikan dirinya sendiri, di mana si Denny melakukan tindakan menyebarkan informasi terlebih dahulu sebelum, yaitu putusan MK, sebelum si MK mengumumkannya kepada publik duluan. Lalu yang kedua itu pasal 3H menyatakan bahwa advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Di sini mungkin akan kita tekankan itu mengenai bersikap sopan ataupun menghormati semua pihak. Di sini tuh Denny tidak menghormati hak hakim MK dan tidak sopan terhadap hak dan kewajiban yang ada dan wewenang yang dimiliki oleh hakim MK itu sendiri. Lalu yang ketiga itu pasal 8F, di mana menyatakan bahwa advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang diberikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Di sini mungkin kita akan tekankan itu mengenai melalui media massa untuk mencari publisitas ya, ataupun untuk menarik perhatian masyarakat ya. Di sini itu mungkin Denny telah melanggar itu, di mana ia sengaja ingin menyebarkan putusan MK itu terlebih dahulu untuk
mencari publisitas bagi dirinya kepada publik atau masyarakat. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jimmy Agustino. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, proses dan putusan etik. Pada Juli 2023, 9 hakim Mahkamah Konstitusi atau MK melakukan pengaduan kepada Kongres Advokat Indonesia atau KAI terkait dugaan pelanggaran etik oleh Denny Indrayana. Pengaduan ini berhubungan dengan pernyataan Denny mengenai rumor putusan MK tentang sistem pemilihan umum. Menanggapi pengaduan tersebut, KAI menonaktifkan sementara Denny dari jabatannya sebagai Wakil Presiden KAI periode 2019-2024 efektif sejak 14 Juli 2021. Pada 6 November 2023, dalam sidang kode etik yang digelar oleh Dewan Kehormatan Daerah ad hoc KAI DKI Jakarta, Denny Indrayana dan MK mencapai kesepakatan perdamaian. Sidang tersebut menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan diwajibkan mematuhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati. Selanjutnya, learning lesson, pandangan kelompok. Dari sudut pandang kami sebagai mahasiswa hukum, kasus ini mencerminkan pentingnya kehati-hatian advokat dalam bersikap dan bertindak kepada publik. Terlebih lagi, masalah utama dalam kasus ini ialah terhadap ketidakhati-hatian individu dalam menyikapi sebuah informasi, sehingga menyebabkan adanya informasi yang tidak benar tersebar kepada publik. Kasus ini mirip seperti kasus advokat Firdaus yang sedang viral saat ini, di mana ia menaiki dan menginjak meja di pengadilan. Seharusnya dalam kasus ini, meskipun advokat memiliki kebebasan berpendapat, namun harus tetap memperhatikan kode etik dan tidak merugikan integritas lembaga peradilan. Kasus ini juga menunjukkan bahwa advokat memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa hukum memiliki beberapa solusi untuk menyikapi permasalahan kasus ini, di mana menurut kami diperlukan peningkatan sistem dalam pengangkatan advokat dan pendisiplinan yang lebih tegas kepada advokat untuk terus memegang sumpah dan mengikuti kode etik advokat yang ada dan berlaku. Perkenalkan, nama saya Martin Iksan dengan NPM 25108. Nah, learning lesson, pelajaran yang bisa didapat. Maka hati-hati dalam menyampaikan informasi, advokat harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik harus terverifikasi dan sudah dinyatakan itu adalah sah. Menjaga hubungan baik dengan lembaga presiden sebagai penegak hukum, advokat harus menjaga hubungan harmonis dengan lembaga peradilan dan tidak melakukan tindakan yang merusak kedamaian. Penyelesaian konflik melalui mediasi kasus ini menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi baik untuk penyelesaian konflik etik terhadap advokat dan pihak lain seperti hakim dalam kasus ini. Nah, dan terakhir yaitu kesimpulan. Kasus Denny Indrayana menekankan pentingnya advokat untuk selalu mematuhi kode etik dalam menjalankan profesi advokat memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sekian, terima kasih. Mungkin segitu aja pemaparan singkat dari kelompok kami tentang analisis kasus etik advokat Denny Indrayana. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.